Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada operasi dari akar persamaan suku banyak ya. Di sini untuk suku banyak yang berderajat 2, bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana akar-akarnya ada x1 dan x2 ya. Di sini ada penjumlahan satu-satu, yaitu x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, di mana b itu koefisien dari x, a itu koefisien dari x pangkat tertinggi ya. Kemudian berikutnya ada penjumlahan dua-dua, yaitu x1 kali x2 sama dengan c per a. C itu dari konstanta ya. A itu koefisien dari x pangkat tertinggi. Kemudian untuk suku banyak berderajat 3, bentuk umumnya itu ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0 ya. Dia punya 3 akar, yaitu x1, x2 dan juga x3. Karena punya 3 akar berarti bisa kita cari sampai dengan penjumlahan 3-3. Nah, untuk satu-satu, x1 ditambah x2 ditambah x3 ya, itu sama nih, sama dengan min b per a ya. Kemudian untuk penjumlahan dua-duanya harus kita kalikan keseluruhan seperti ini. Ya, ada x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3. Itu sama dengan C per A, masih sama ya. Kemudian untuk penjumlahan 3-3, yaitu x1 kali x2 kali x3 sama dengan min D per A ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini urut nih dari B, C, D ya, negatif, positif, negatif lagi, selang-seling. Seperti itu. Berikutnya untuk suku banyak yang berderajat 4, untuk bentuk umumnya yaitu ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx kuadrat ditambah dx ditambah e sama dengan 0. Punya 4 akar, yaitu akar-akarnya ada x1, x2, x3 dan juga x4. Nah, karena punya 4 akar, jadi bisa kita cari sampai dengan penjumlahan 4-4 ya. Untuk penjumlahan satu-satu, di sini ada x1 ditambah x2 tambah x3 tambah x4, itu sama dengan negatif b per a ya. Penjumlahan dua-dua bisa kita cari seperti ini, x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x1 kali x4 ya, kemudian ditambah x2 kali x3 ditambah x2 kali x4 dan ditambah x3 kali x4 ya, sama dengan C per A. Kemudian untuk penjumlahan 3-3 ini juga sama, kita kalikan, ada x1, x2, x3 ditambah x1, x2, x4 ditambah x1, x3, x4 ditambah x2, x3, x4 ya. Itu sama dengan negatif D per A. Nah, untuk penjumlahan 4-4-nya, x1 kali x2 kali x3 kali x4 itu sama dengan E per A. Ini juga urut nih ya, ada B, C, D, E, negatif, positif, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita ke contoh soal ya. Diketahui persamaan suku banyak x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 sama dengan 0 dengan akar-akarnya yaitu x1, x2, x3. Tentukan nilai-nilai. Nah, yang poin A di sini x1 ditambah x2 ditambah x3. Ini kan penjumlahan satu-satu ya. Untuk penjumlahan satu-satu tadi rumusnya yaitu negatif b per a. Nah, kita harus tahu dulu nih nilai A, B, C, D, E-nya. Di mana A itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi. Ini berarti ya, A-nya berapa? 1. Kemudian berikutnya B-nya negatif 2. Kemudian C-nya yaitu 5. D-nya sama dengan 1. Ya, hanya sampai D saja. Negatif B per A, B-nya negatif 2. Berarti negatif 2 dibagi 1. 2 ya. Kemudian yang poin B di sini adalah penjumlahan dua-dua ya. Penjumlahan dua-dua tadi rumusnya adalah per A. Di mana C itu 5, A nilainya 1. 5 bagi 1, 5. Untuk poin yang C ini adalah penjumlahan 3-3 di mana rumusnya yaitu negatif D per A. Di mana nilai D-nya itu 1 berarti negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Nah, oke. Kemudian berdasarkan contoh sebelumnya, tentukan persamaan baru yang akar-akarnya adalah 2x1, 2x2, 2x3 gitu ya. Jadi dari contoh yang ini kan ada persamaan seperti ini, di mana akar-akarnya itu x1, x2, x3.
Nah, yang diminta di sini adalah kalau akarnya dibuat 2 kali lipatnya ya, menjadi 2x1, 2x2, 2x3, maka persamaannya akan menjadi seperti apa? Itu yang dimaksud di soalnya. Yang kita butuhkan adalah penjumlahan dari akar-akarnya tadi. Ini ya, ada penjumlahan 11, 22, dan 33. Nilainya sudah kita cari tadi. Nah, sekarang kita ke ini dulu. Kalau misalkan ada X dikurangi X1, kita kalikan dengan X kurangi X2 sama dengan 0. Ada persamaan seperti ini. Ya, pasti dia akan berderajat 2 ya, dimana X kali X yaitu X kuadrat, X kali negatif X2 ya, negatif X2X, kemudian negatif X1 kali X, kemudian negatif X1 kali negatif X2, jadi positif X1 X2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi ya, di sini X1 ditambah X2, karena suku kedua dan suku ketiga sama-sama memuat X ya. Kemudian X-nya saya keluarkan menjadi seperti ini. Kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini kalau dia berderajat 2. Nah, bisa diperhatikan nih di sini ada penjumlahan 1-1 dari akar-akarnya ya. Kemudian yang ada di sini penjumlahan 2-2. Nah, bagaimana kalau ada 3 faktor? Nah, bagaimana kalau ada 3 akar ya? Berarti X kurangi X1 kali X dikurangi X2 dikali X kurangi X3 itu sama dengan 0 ya. Langsung saja kita ikuti pola yang ada pada ini, persamaan berderajat 2-nya ya. Karena ada 3 akar berarti kita buat X pangkat 3. Kemudian di sini negatif, diikuti oleh penjumlahan 1-1 ya, berarti X1 tambah X2 ditambah X3 ya. Variabelnya apa? Variabelnya adalah X pangkat berapa? Pangkat dari pangkat tertinggi ini dikurangi 1, berarti pangkat 2 ya. Kemudian ditambah berapa? Ditambah dari penjumlahan 22. Penjumlahan 22-nya yaitu X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 ya. Kemudian variabel X pangkat berapa? 2 kurangi 1, 1 ya. Pangkat 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian masih ada lagi nih, karena dia punya 3 akar berarti sampai dengan penjumlahan 33 gitu ya. Di sini dia positif, negatif, positif, berarti di sininya negatif lagi. Nah, dikurangi dengan penjumlahan 33 yaitu X1 kali X2 kali X3. Variabelnya adalah X pangkat 0 ya. Kalau X pangkat 0 berarti dia adalah konstanta. Tidak usah ditulis, langsung sama dengan 0. Oke, berarti di sini ada nih penjumlahan 1-1, ada penjumlahan 2-2, ada penjumlahan 3-3. Itu ya. Nah, sekarang coba kita terapkan akar-akar yang baru. Ya, untuk akar-akar yang baru kita cari untuk penjumlahan 1-1-nya ya. Penjumlahan 1-1 dari akar yang baru berarti 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 ya, karena akar-akar yang baru ini. Nah, sama dengan semuanya memuat 2, berarti 2-nya bisa dikeluarkan ya, kali X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 2 kali, nah X1, X2, X3 kalau kita jumlahkan sudah ada nilainya yaitu 2, berarti ini sama dengan 4 ya. Kemudian kalau penjumlahan dua-duanya berarti ada 2x1 2x2 ditambah 2x2 2x3 ditambah 2x1 kali 2x3 ya, sama dengan, nah di sini ada 2 kali 2 berarti 4, x1 kali x2 ditambah ini juga ya 2 kali 2 4, x2 kali x3 ditambah ini juga sama 4 kali x1 kali x3 sama dengan
semuanya memuat 4, 4-nya bisa dikeluarkan. 4 kali X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 sama dengan 4 kali. Nah, di sini ada penjumlahan 22 dari akar sebelumnya, yaitu nilainya 5 ya. 4 kali 5, 20. Oke, berikutnya untuk penjumlahan 33. Berarti ada 2x1 kali 2x2 kali 2x3. Ya, sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8. 8 kali x1 kali x2 kali x3. Sama dengan 8 kali, nah x1 kali x2 x3 itu sudah ada nilainya yaitu negatif 1. Sehingga sama dengan negatif 8. Oke, kita sudah punya untuk penjumlahan 11, 22, dan juga penjumlahan 33 untuk akar yang baru. Nah, berikutnya bisa kita cari nih persamaan barunya ya. Karena akar-akarnya ada 3 berarti dia berderajat 3, kita gunakan yang ini ya. Sehingga ada x pangkat 3 di sini dikurangi penjumlahan 11 ya, penjumlahan 11 untuk akar yang baru berarti 4x kuadrat. Kemudian ditambah penjumlahan 22 untuk akar yang baru yaitu 20 ya, variabelnya x. Kemudian dikurangi penjumlahan 33 untuk akar yang baru negatif 8 sama dengan 0. Nah, sehingga x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 8 sama dengan 0 ya. Inilah untuk persamaan baru dengan akar-akarnya yaitu 2x1, 2x2, dan 2x3 ya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.